Setelah menang 1-0 melawan Myanmar di pertandingan pertama, timnas Indonesia akan menjamu Laos di pertandingan kedua grup B Piala AFF 2024. Timnas Indonesia yang diperkuat pemain U22 lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan jika melihat rekor pertemuan dari kedua tim. Kedua negara tercatat pernah saling bertemu sebanyak 10 kali di semua ajang. Timnas Indonesia mampu mengukir 9 kemenangan dalam 10 pertemuan tersebut, sedangkan satu laga lainnya berakhir dengan hasil imbang. Kemenangan terbesar timnas Indonesia atas Laos yaitu dengan skor mencolok 6-0. Meski secara rekor pertemuan timnas Indonesia menang telak, namun tim asuhan Sintayong tidak boleh meremehkan calon lawan mereka. Apalagi di pertandingan pertamanya, Laos berhasil mencetak 1 gol meskipun akhirnya kalah 4-1 melawan Vietnam. Duel timnas Indonesia versus Laos sendiri akan berlangsung di Stadion Manahan Solo pada 12 Desember 2024. Dengan target menembus partai final, timnas Indonesia wajib meraih kemenangan kandang untuk membuka peluang lolos ke babak berikutnya. Sementara itu, meski diperkuat pemain-pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Kadek Arel hingga Arkan Kaka, namun penampilan timnas Indonesia di pertandingan pertama bisa dibilang cukup apik. Menghadapi Singa Burma dengan tim senior di kandangnya, Muhammad Ferrari dan kawan-kawan tak gentar dan berkali-kali meladeni permainan tuan rumah. Sepanjang 90 menit pertandingan, Indonesia menguasai jalannya laga. Timnas Indonesia menguasai ball position sebanyak 57% berbanding 43% milik timnas Myanmar. Jumlah tembakan ke gawang juga lebih tinggi. Timnas Indonesia berhasil membuat 17 tembakan ke gawang berbanding 12 milik Myanmar. Tampil dengan susunan pemain mengejutkan, di mana ada 7 debutan dan mencadangkan Asnawi Mangkualam serta Rafael Strike, kualitas Indonesia tak terdegradasi. Kualitas umpan skuad Garuda juga tetap tinggi di angka 80% dengan 305 presisi dari 377 umpan. Ketika pemain lawan mulai keram di sepertiga akhir laga, pemain timnas Indonesia masih tampak prima. Percobaan yang dilakukan Sintayong pun berjalan dengan baik. Doni Tripamungkas yang seorang bek kiri tampil disiplin dan cerdas saat direposisi sebagai bek tengah. Namun, reposisi Pratama Arhan dari bek sayap kiri menjadi fullback kanan berjalan dengan kurang mulus. Keputusan Sintayong memasang Arkan Kaka sebagai starter dengan mencadangkan Rafael Strike atau Ronaldo Kuateh juga dibilang merupakan langkah yang berani. Ini hampir mirip dengan kisah Hoki Caraka beberapa tahun yang lalu ketika pelatih asal Korea Selatan itu tetap teguh memasang Hoki Caraka kendati kritik tajam menghujani sang pelatih. Hoki Caraka menurut Sintayong perlu jam terbang untuk matang. Hal yang sama diperlakukan kepada Arkan Kaka yang saat ini masih berusia 17 tahun. Namun yang perlu diingat, ini baru awalan. Performa pemain belum maksimal di pertandingan pertama sebuah kejuaraan. Artinya, performa pemain bisa naik lagi di duel-duel selanjutnya. Yang menarik, meski menurunkan tim usia 22, namun sikap dewasa ditunjukkan para pemain skuad Garuda. Wajah timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini terlihat dengan begitu sportif dalam artian santun, sopan, dan tak meledak-ledak emosinya saat dikasari lawan. Pemain Indonesia seperti seorang junior di sekolah yang tak melawan saat dikasari senior. Cara melawan yang dilakukan adalah dengan menunjukkan unggul kecerdasan intelektualitas. Hal ini kontras dengan wajah timnas Indonesia di Piala AFF sebelumnya. Jika ada pemain Indonesia yang dikasari lawan, keributan hampir pasti pecah sebagai respon manusiawi. Sebaliknya, begitu kepala Marcelino Ferdinand jadi sasaran tembakan bola dengan sengaja oleh bek Myanmar, pemain Indonesia datang hanya untuk protes. Sekilas, ini menunjukkan pemain-pemain muda Indonesia ciut nyali. Namun di satu sisi, memperlihatkan sebuah mentalitas yang tinggi. Dan pertandingan melawan Laos bisa menjadi alat ukur sejauh mana kemampuan timnas Indonesia yang saat ini diperkuat mayoritas pemain lokal. Laga melawan Laos sangat vital dampaknya untuk pertandingan tandang melawan Vietnam. Karena selain taktik dan juga chemistry antar pemain, timnas Indonesia juga harus mempersiapkan mental dengan drama yang disajikan oleh tim rival. Di pertandingan melawan Laos, timnas Indonesia diharapkan bisa tampil all out dan meraih kemenangan dengan meyakinkan. Dengan begitu, rasa percaya diri tinggi akan muncul jelang laga melawan Vietnam. Jika tidak dirancang dengan baik, kondisi pemain bisa menurun. Itulah mengapa mentalitas selalu menjadi penekanan Sintayong. Saat mentalitas dibalut dengan intelektualitas, lawan yang nakal hanya perlu dibalas dengan sepak bola cerdas.